Halo, selamat sore sahabat pengendara. Bersama Om Kus di sini, kita akan ngobrol-ngobrol tentang persiapan Bang Andra Bel untuk melakukan kegiatan Ride for Friendship for Asia and Eropa bersama tim Father and Son. Yuk kita ngobrol-ngobrol bersama Om Andra. Mumpung orangnya ada di samping kita. Oke, di sini sudah ada Bang Andra yang mau melakukan kegiatan Ride for Sale bersama Father and Son. Andra, selamat sore nih. Sore, Om Kus Biantoro. Gak asing lagi namanya Om Kus Biantoro. Kayak penyanyi. Kus Plus. Mau nanya-nanya nih. Senior. Mau nanya-nanya tentang persiapan kegiatan Ride for Friendship Oh, 4 Asia. 4 Asia. Oke. Itu gimana tuh? Persiapannya dari sekarang kita udah mulai mengadakan pemanasan ya, pra-event. Jadi ada beberapa kegiatan yang kami jalankan bersama anak saya, Father and Son Ride for Friendship. Kemarin saya udah melakukan pemanasan namanya motor camp, berkendara roda 2 camping di daerah Curug Ciputui Bogor. Nah, yang kedua kemarin yang baru saya pulang ini kuliner sambil motoran. Nah, ini event pemanasan juga pra-event. 8 hari ekspor Jawa dari Jakarta, Bandung, Purwokerto sampai ke Jogja. Nah, spot wisatanya juga kita ambil, nggak hanya kuliner seperti Tempat View, Nepal Panjava, sama Dieng. Sekalian ngetes Nepal versi Indonesia sama Nepal yang akan saya pergi nanti, Nepal aslinya yang ada di dekat perbatasan India ya, Gunung Himalaya. Ya, paling enggak pengkondisian cuaca di sana kan kurang lebih kemarin di Dieng itu di bawah 10 derajat tuh, 8 derajat. Nah ini cocok nih buat perjalanan besok nanti ke Himalaya. Info terakhir sih di bawah 10 ya. Nah kemarin kita nginep semalam camping di sana dengan cuaca dingin, ternyata kita sanggup. Nanti mudah-mudahan akreditasi itu ya. Akreditasi. Jadi mudah-mudahan kita besok penyesuaian udah dapat. Ya, paling nggak sebelumnya udah dapat. Kalau persiapan touring awal udah dilakuin. Ya. Sekarang untuk persiapan untuk mengenai kendaraan, boleh diceritain nggak? Oke, persiapan kendaraan otomatis kita selalu prepare terus untuk kondisi motor yang fit ya. Seperti sebelum berangkat sampai setelah pulang kita tetap kita rapihin apa yang harus kita ganti, spare partnya kita ganti. Anytime kita ada undangan apapun yang berhubungan dengan motor, kita ready. Ada beberapa ke depan ini undangan pameran Jakarta Helmet Edition misalnya. Besok ada narasumber di anniversary YNC di Kerawang. Kita selalu berbagi ilmu dan tidak pelit ilmu. Karena pengalaman saya ini harus ditularkan kepada teman-teman bikers Indonesia ya, untuk menjalankan safety riding, berkendara roda 2 berbulan-bulan, long journey dengan aman sampai ke rumah zero incident. Itu yang kita bawa. Kalau boleh tahu kendaraan apa yang bakal dipakai nih? Saya udah persiapkan ada dua Kawasaki Versys 250 untuk perjalanan saya 4 bulan nanti ke Asia. Nah ini kenapa saya pakai Versys? Karena perjalanan saya yang RMF 1, 2, 3 keliling Indonesia, kita pakai versi ini juga. Karena ini motor itu udah melengkapi hati, udah feel-nya udah dapet, dan untuk masalah spare part, penggantian part, kita udah hatam. Udah hatam artinya kita udah terbiasa lah ya, udah tahu kondisi kemampuan dari Kawasaki versi yang tadi kurang lebih. Ada keluhan atau ada penilaian khusus dari Kawasaki versi ini ya? Ya, penilaiannya untuk kelas adventure 250 cc, kalau menurut saya ini salah satu cc yang menengah ya, yang bisa kita pakai untuk keliling Indonesia udah pasti ya. Nah, kita pengen coba untuk yang 9 negara Asia ini. Menurut saya sih oke ya, karena kita kondisinya kan kalau motor adventure cruiser ini nggak perlu main speed terlalu yang over. Jadi kita main di tengah aja, dan aman pasti ya, menurut Sony. Gitu. Ini nanti dua-duanya pakai Kawasaki Versys yang 250. Oh. Nah, itu ada support nggak dari pihak pabrikan? Oke, dari Kawasaki Motor Indonesia pastinya ada support. Karena dari awal perjalanan kami keliling Indonesia itu disupport oleh Kawasaki Motor Indonesia, dan perjalanannya ke Asia
saya udah mengajukan dan insya Allah mudah-mudahan semua udah approval lah. Misalnya persiapan pribadi juga udah oke, Nah, persiapan kendaraan juga udah oke. udah oke. Kenapa milih anak sendiri bukan ngajak Om Sony? atau Oke. teman-teman lain? Nah, ini ceritanya panjang nih. Iya kan, kalau kita banyak berpengalaman di komunitas dan segalanya lah. Kalau kita berkendara lebih dari satu orang, kita harus cari dapat yang isi kepalanya sama, sehati. Hasilnya dapat ya. Karena ini perjalanan bukan sehari dua hari, yang berbulan-bulan ya. Nah kemarin ini 2 bulan, sebulan, 2 bulan dengan anak saya, ya hasilnya sangat maksimal dan memuaskan dan feel-nya dapat lah. Kebetulan anak saya ini kan tim media saya juga yang dipersiapkan untuk perjalanan nanti ke Asia. Jadi artinya untuk YouTube, untuk media sosial, untuk produksinya yang ngerjain anak sendiri. Jadi kita udah harus buat pihak tiga. Nah mungkin nanti kita bergandengan tangan dengan teman-teman media lah. Kalau persiapan untuk ke Asia sendiri itu rencananya gimana? Persiapan dari awal sampai pemetaan negara atau wilayah yang bakal diiniin. Oke. Terus ada nggak faktor tersulit dari beberapa negara yang akan? Oke, ini udah saya persiapkan 9 negara Asia kurang lebih 4 bulan ya. Dan perjalanan ini kita nggak sekedar melintas. Jadi saya membawa misi menduniakan batik tulis Indonesia, palingnya untuk memperkenalkan lah di Indonesia itu mempunyai kerajinan yang bisa kita lepas ke pasar internasional dan kita banggakan. Dan kami bekerja sama dengan Rumah Batik Palbatu yang dikerjakan oleh kaum difabel, kaum yang cacat lah, yang bisa dituangkan dalam bentuk batik tulis yang bisa dikenal untuk teman-teman di Asia. Dan kita mungkin bisa mengenalkan dan bisa dijual di pasar internasional. Dan kemudian mereka untuk datang ke Indonesia. Selain misi Kaltar tadi bawa batik, ada misi lain nggak untuk kegiatan? Udah pasti di samping kerajinan batik itu wisata. Ya, kita perkenalkan bahwa Indonesia ini negara kepulauan, negara yang sangat indah di dunia mungkin ya. Dan salah satunya kemarin kita juara kedua ya kalau nggak salah yang Ubud Bali itu wisata terindah di dunia ya. Nah itu akan kita perkenalkan dengan teman-teman di Asia dan mengundang mereka untuk datang ke Indonesia karena undangan itu yang akan menjawab bahwa Indonesia itu indah dan kita akan perkenalkan lah. Nah, kan untuk perjalanan ini kan pasti kita tahu nih berapa lama sih jalan bakal nunggu, Oke. berapa negara mana yang bakal Oke. dikunjungi. Oke. Nah itu gimana? Mengantisipasi semua ini saya udah membuat jalur ya, roadmap. Roadmap itu dari negara ke negara. Yang saya pelajari semua perjalanan itu dan kita start dari Kalimantan, Pontianak. Dari Pontianak. Dia di sini ada 2 penyeberangan di Indonesia untuk menuju ke Malaysia, satu Tanjung Balai Medan, satu lagi Pontianak melalui jalur PLBN Entikong. Nah, karena Entikong ini kan saya 2019 sudah pernah sana tuh eventnya jelajah garis batas Borneo, programnya TNI. Nah, saya udah tahu jalurnya, jadi untuk saya lebih enak Pontianak. Sekalian kita bisa masuk Brunei Darussalam. Jadi kita masuk dari Entikong, Kucing, Sarawak, kita masuk Miri Brunei, Sabah, Kinabalu, Kudat, sampai ujung paruhnya Pulau Borneo. Kita turun ke Sabah, dari Sabah mungkin kita langsung ke Portland, Malaysia. Berangkat. Terus perjalanan terakhir Finish di Nepal. Jadi kurang lebih 15.000 km lah, 4 bulan ya, 4 bulan. Nah, dalam perjalanan ke Asia ini, nah dari negara ke negara, ya itu ya kita promisi batik dan wisata. Nah, mungkin kuliner juga tambahannya. Persiapan ini kan udah pasti udah matang lah. Ya, Berarti kan pengalamannya udah banyak lah. ya. Boleh nggak cerita perjalanan ada agenda apa yang perlu dilakukan selama kita ini berjalan? Oke. Sebelum saya memberanikan diri masuk jalur Asia 9 negara, saya udah melalui tahapan keliling Indonesia. Nah itu salah satu negara kepulauan kan di Indonesia ya. Yang pertama ke Timor Leste, saya pulang pergi 12.000 km. Yang kedua ke Aceh 360, Barat Timur 7.000 km. Terus yang ketiga terakhir start dari Makassar, saya masuk ke Papua. Jadi Sulawesi, nanti Halmahera, Sorong, Jayapura, masuk finish di Merauke. Jadi pencapaian dari Sabang sampai Merauke udah, dan itu berbulan-bulan. Nah itu salah satu membuat kami memberanikan diri untuk
berjalan lebih jauh lagi. Yang mendorong apa sih kegiatan kayak gini? Jadi yang mendorong, nah di umur saya ini 54 tahun dan anak saya pas lulus SMK di umur 19 tahun, saya mau melihat dunia. Artinya apa? Teman-teman bisa keliling dunia pakai pesawat, kenapa saya nggak bisa naik motor gitu loh dengan roda 2? Saya bisa nyebrang antar negara dengan hobi saya yang cukup menurut saya asik ya. Hobi berarti. Hobi. Tapi visi misinya yang pasti untuk kegiatan motor ini apa? Visi-visinya satu yaitu membawa nama kreativitas bangsa Indonesia untuk diperkenalkan ke luar negeri dan mengundang mereka untuk datang ke Indonesia untuk memperkenalkan Indonesia. Harapannya untuk pemerintah atau apa namanya pimpinan negara atau itu apa untuk kegiatan minat? Oke, jadi ini kan kegiatan hobi ya, hobi bermotor. Salah satu kegiatan positif yang kita buat dalam event Ride for Friendship memperkenalkan kreativitas bangsa Indonesia, unggulan lah yang di bahasa Indonesia untuk dikenal ke teman-teman bikers di Asia. Bukan bikers saja sih, kita bisa ketemu dengan sahabat-sahabat yang ada di Asia. Kita kenalkan lagi. Ada nggak pesan buat teman-teman? Oke, ada pasti. Untuk teman-teman bikers, raihlah impianmu. Jangan pernah takut dengan impianmu selagi kau punya kegiatan yang positif dan bawalah bangsa Indonesia untuk dikenal di seluruh dunia. Mantap. Tuh teman-teman. Tetap semangat kan? Jadi ngenalin Indonesia itu nggak mesti harus macam-macam. Itu pakai motor keliling, bawa misi yang baik, tujuan yang baik, tunjukin kalau Indonesia memang negara yang paling hebat. Kita kembali. Thank you. Thank you, Bang Ara. Oke. Kebetulan kita juga ada temen nih, anak motor juga dari krunya Inanyus, Pimretnya Inanyus. Biar dia cerita-cerita, biar dia nanya-nanya dulu. Ya. Ayo, Bang Ara, silakan. Ini sih melengkapi aja ya. Ya. Dari semua yang udah ditanyakan oleh Kang Gus, ini hanya melengkapi aja. Ini kan perjalanan panjang, Ya. ya kan? 9 negara Ya. di Asia. Yang paling krusial adalah masalah pembiayaan. Oke, Ini kan pasti kendaraan ini kan bukan yang sedikit Bukan nih, sedikit. pasti banyak. Besar. Solusinya apa? Oke. Ada solusi dari pembiayaan yang mahal ini. Solusinya, oke, saya jawab dari pertanyaan Om Sony yang wah ini pertanyaan paling bagus nih. Banyak kan anak-anak touring ujung betoknya pilih dana. Bagaimana bisa jalan jauh kalau dananya nggak ada? Apalagi waktu. Nah, menyikapinya salah satunya kita harus mempunyai tanggung jawab dan komitmen terhadap sponsorship. Artinya apa? Bawalah sesuatu yang baik. Oh, jadi ada sponsornya ya? Ada sponsor. Jadi emang perjalanan saya selalu bersponsorship dari 1, 2, 3 dan berkelanjutan sampai yang kedepannya Asia. Jadi sponsorship pertama awalnya saya memberanikan diri lah ya, melepas proposal saya ke beberapa sponsor yang berhubungan dengan motor seperti Kawasaki, Akira, dengan aparel dan lain-lain lah. Nah awalnya mereka juga tanda tanya apakah bisa nih gue sponsorin touring. Ya kan semua orang juga bisa di sponsoring, cuma feedbacknya apa terhadap sponsorship. Nah itu yang saya bilang, tanggung jawab dan komitmen terhadap sponsorship. Jadi begitu kita dipercaya oleh sponsorship untuk membawa suatu brand, produk yang disponsorin oleh kita untuk berkendara, itu kita harus memberikan feedback yang baik. Terutama produk-produk yang kita bawa nanti ketemu teman-teman di perjalanan. Bawa misalnya salah satu contoh GV Indonesia lah, saya bawa produk terbaru yang mereka tidak tahu ini produk ukurannya berapa, cocok di motor apa. Nah itu tugas kita menerangkan kepada teman-teman dalam perjalanan. Jadi soal ada perjalanan itu sebagai brand ambassador produk. dukung ya? Ya, itu salah satunya promosi yang kita bawa visinya untuk memperkenalkan ke mereka. Salah satunya itulah. Dan orang banyak kan melihat di gambar kan, oh di gambarnya ini, kalau dia lebih cocok lihat size-nya langsung, itu lebih dapat. Ya, fisiknya. Lihat fisiknya. Pasti nanya harganya berapa nih? Harganya itu kita jawab sesuai yang diberikan lah. diberikan. Kurang lebih begitulah. Jadi komitmen dan tanggung jawab sangat penting. Yang akhirnya saya berkelanjutan tetap disponsori oleh beberapa sponsor yang Sponsor
dua bentuknya. Dua bentuk. Ada produk, barang, produk ya. ada fresh money. Itu buat berapa tahun? Biasanya awalnya produk, setelah mereka puas bisa kemungkinan dapat fresh money. Nah itulah salah satunya kita tetap semangat dalam memperjuangkan produk ini. Dukungan pemerintah terkait, misalnya terkait. Nah itu sangat penting sekali, terutama wadah yang ada di Indonesia seperti Ikatan Motor Indonesia ya. Saya pernah dapat dukungan dari Pak Bamsud untuk ini, untuk perjalanan saya waktu itu ke Timor Leste. Nah, karena kita membawa misi sesuatu juga ke Timor Leste kan, right cooperation, persahabatan. Persahabatan kedua negara sehingga mereka melihat bahwa kita di negara tetangga teman, kita saling mengundang lah ya. Keren. Mudah-mudahan tercapai ya. Ya, mudah-mudahan bisa nanti di bulan Mei 2023 bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah dapat dukungan dari teman-teman media juga. Salah satunya kegiatan positif yang kami bawa. Itu cuman cerita pendeknya. Nanti ikuti kelanjutannya pada saat kegiatan ini dimulai pada bulan Mei. Tunggu teman-teman. Dan jangan lupa di like and subscribe. Siap teman-teman?